Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tidak terasa ya, pandemi COVID-19 ini sudah melanda dunia, terkhususnya di Indonesia, lebih dari 1 tahun ya. Akan tetapi, saya selalu berdoa agar kita semua baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus dan aturan kosinus yang sebenarnya menjadi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya mengenai bab trigonometri. Yang pada bab sebelumnya kita sebenarnya hanya mempelajari fungsi-fungsi trigonometri dan juga nilai-nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Akan tetapi kali ini kita akan lebih mengarah ke aplikasi pada sebuah segitiga atau benda-benda yang berbentuk seperti segitiga, di mana yang menggunakan aturan-aturan berikut akan menentukan atau dapat membantu kita mencari unsur-unsur dari segitiga tadi, baik besar sudutnya ataupun panjang sisinya. Sebagai contoh, saya punya soal pembuka yaitu seperti ini, di mana ada sebuah segitiga ABC dengan panjang BC itu sama dengan 6 cm, panjang AC itu adalah 10 cm, dan sudut BAC adalah 30 derajat. Tentukan kemungkinan besarnya sudut ABC. Kira-kira gimana ya kalau misalnya ada sudut, terus juga ada dua sisi di kanan dan di kirinya, sementara sudut yang di sini besarnya berapa ya kira-kira ya? Nah, di sini kita akan menggunakan aturan sinus, di mana kita pelajari dulu tentang aturan sinus. Untuk mempelajari aturan sinus, kita pertama ambil dulu segitiga sembarang, di mana kalau sebelumnya kita selalu menggunakan segitiga siku-siku, di sini kita menggunakan segitiga sembarang agar apa? Agar kita bisa mencari nilai-nilai segitiga apapun. Karena kalau sembarangan aja bisa, maka segitiga yang teratur pun udah pasti bisa. Gitu. Jadi kalau ada segitiga ABC, kita menamakan tiap sudut-sudutnya adalah A kapital, B, dan C. Mereka semua pakai huruf kapital. Sementara di sisi yang berseberangan itu menggunakan huruf kecil. Ya, jadi kalau misalnya sudut A di sini, maka sisi yang sini itu dia akan menjadi A kecil. B pun sama, sudut B di sini, maka sisi yang ada di seberangnya menjadi B kecil. Sudut C ada di atas, maka sisi yang di seberangnya menjadi sisi C kecil. Ya, di situ saya membagi berarti ada A besar, ada B besar, ada C besar itu sebagai sudut, lalu ada A kecil, B kecil, dan C kecil itu sebagai sisi. Ya. Kalau misalnya saya bagi segitiga ini menjadi dua bagian, nggak sama besar, saya ambil segitiganya, saya ambil garis yang tegak lurus di antara mereka, dari C menuju bawah, anggaplah itu adalah titik D besar. Nah, berarti kan ada dua segitiga, ada segitiga CAD dengan segitiga CDB. Kalau kita perhatikan segitiga CAD ya, saya ambil misalnya sudut A, kita lihat sudut A di sini. Sudut A kalau misalnya saya cari sinnya, sin A itu berarti kan depan per miring. Maka sin A sama dengan CD per B. Oke, kita simpan ini untuk nanti. Lalu pada segitiga yang sebelahnya yaitu segitiga CDB itu kita lihat sin B. Sin B sama seperti tadi, sin B itu kan berarti depan per miring, maka sin depannya adalah CD dan miringnya adalah A, maka sin B sama dengan CD per A. Kalau kita lihat, kita samakan CD bagian sini dan bagian sini, kita rubah menjadi bentuknya seperti ini, maka kita dapat apa? Nah, ya, kita membuat sebuah persamaan baru yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Berarti dapat kita simpulkan ada sebuah sudut dan panjang sisi yang berseberangan atau hurufnya sama, maka akan selalu sebanding dengan nilai sinusnya. Seperti itu ya. Maka dapat kita simpulkan A per sin A sama dengan B per sin B. Maka kira-kira yang satu lagi apa ya?
Kan sudut C belum nih. Oke, berarti kita dapat simpulkan juga C per sin C. Jadi kalian bisa ambil dua bagian. Kalau kalian butuhnya A dan B, maka kita ambil bagian A dan B-nya saja. Kalau kalian butuhnya A dan C, maka kita ambil bagian A dan C-nya saja. Jadi boleh terserah kalian ambil 2 dari 3 yang ada di rumus. Seperti itu. Kita coba kembali ya ke soal tadi. Kalau misalnya ada segitiga ABC seperti ini, BC-nya 6, berarti A-nya 6, A kecilnya adalah 6, terus B kecilnya adalah 10 cm, dan sudut A di sini adalah 30 derajat, berarti yang ditanyakan adalah sudut B. Ya, kalau kita pakai yang tadi, kita kan butuhnya A kecil dan B, kita kan butuhnya A dan B, maka kita dapat rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. C-nya kita tidak pakai karena C-nya itu tidak ditanya dan tidak diketahui juga. Maka kita dapat seperti ini. Kita sederhanakan, lalu kita dapat seperti ini. Oke, kita lanjut ke aturan kosinus ya. Jadi kalau untuk aturan kosinus kurang lebihnya dia sama seperti tadi. Oke, kita gambar lagi aja segitiga ABC dengan titik sudutnya A, di depannya menjadi sisi A kecil, titik sudut B di depannya menjadi sisi B kecil, titik sudut C dan di depannya menjadi sisi C kecil. Ya, saya bagi lagi menggunakan garis tinggi yang tegak lurus, misalnya itu D, dan panjang dari C sampai D itu disebut garis T misalnya ya, untuk garis tinggi. Kalau misalnya garis tinggi, saya lihat segitiga yang kiri sama seperti tadi, sin A sama dengan T per B. Berarti ya, karena depan per miring, depannya T, miringnya B. Kalau misalnya ini saya rubah menjadi seperti ini, T sama dengan B sin A. Ya. Karena di sini ada judulnya adalah aturan kosinus, maka kita juga pakai kosinus. Kalau misalnya kita lihat cos A, cos itu kan samping per miring. Sampingnya itu adalah AD, dari A sampai D, per miringnya B, berarti AD per B. Atau kita sederhanakan menjadi AD sama dengan B dikali cos A. Oke, kita simpan dulu itu. Kita tahu panjang dari B sampai A atau AB itu adalah gabungan dari AD ditambah DB. Bener ya? Oke, berarti boleh saya simpulkan bahwa BD sama dengan AB dikurang AD. Oke, lanjut. Panjang dari A sampai B adalah panjang C kecil. Lalu panjang A sampai D tadi adalah B dikali cos A. Maka BD sama dengan C dikurang B cos A. Lanjut kita simpan lagi. Kita ambil segitiga yang kanan. Itu kan segitiga siku-siku ya. Maka berlaku teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu kan kalau di segitiga ini A kuadrat atau hipotenusanya, sisi miring kita bilangnya, A kuadrat sama dengan tinggi kuadrat T kuadrat ditambah alasnya B sampai D, BD kuadrat. A kuadrat kita tulis tetap A kuadrat, sementara kalau tinggi kan tadi kita udah tulis di atas, yaitu B sin A, maka B sin A kita kuadratkan menjadi B kuadrat sin kuadrat A. Lalu panjang BD dari B sampai D itu tadi juga kita udah dapat menjadi C min B cos A. Oke, kita kuadratkan lagi, dia akan menjadi seperti ini. Kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Kita akan mendapatkan rumus, yaitu kalau kita sederhanakan dan kita sedikit rapikan akan menjadi ini. Maka kita dapat kesimpulannya adalah A kecil kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut A tadi.
Kalau misalnya yang ditanyanya adalah A. Kalau misalnya sudut yang kalian pakai adalah sudut B, berarti rumusnya kita rubah lagi sesuai hurufnya. B kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat ditambah C kecil kuadrat dikurang 2AC cos B. Kalaupun yang C berarti C kecil kuadrat. Ya, kita lanjutkan rumusnya. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Ya, jadi tergantung dari sudut apa yang kalian ketahui yang ingin kalian cari. Oke, tadi rumusnya sudah kita dapat. Mari kita coba kali ya. Kalau misalnya saya punya soal seperti ini, ada panjang sisi dalam segitiga ABC. Kembali lagi di sini segitiganya ABC. Panjang AB sama dengan 7. Ini berarti menandakan C kecil sama dengan 7. Lalu BC itu kan dari B sampai C, maka dia adalah A kecil sama dengan 8. Di sini ada sudut B sama dengan 120 derajat. Tentukan panjang AC. Panjang AC berarti yang ditanyanya adalah panjang B kecil kuadrat. Karena kita punya sudutnya adalah sudut B, maka berarti kita pakai rumus yang ada B-nya. Yang kedua, yaitu B kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat ditambah C kecil kuadrat dikurang 2AC cos B. Sudut B di situ, B besar. Ya, kita masukkan ke dalam rumusnya, kita substitusi. Maka B kecil kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 7 dikali cos 120. Bisa kalian cek lagi ke tabel trigonometri kalian di materi sebelumnya. Cos 120 itu berapa ya? Hati-hati dengan menggunakan kuadrannya, karena 120 itu ada di kuadran 2, berarti cosnya bernilai positif atau negatif ya. Hati-hati di situ. Oke, mungkin itu kalian bisa jawab sendiri. Untuk menambah pemahaman kalian, mungkin saya akan ajukan pertanyaan. Kira-kira kapan ya kita harus menggunakan aturan sinus tadi dan aturan kosinus? Bedanya di mana ya? Kapan kita harus pakai sinus, kapan kita harus pakai kosinus? Karena kan di soal tadi kita tidak ada tulisannya menggunakan aturan sinus, menggunakan aturan kosinus. Jadi harus kita tahu kira-kira ciri-cirinya apa ya untuk mencari aturan sinus dan aturan kosinus. Silahkan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun nanti di pembelajaran kelas bersama saya.